Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan saya Pera Ariska Damayanti, mahasiswa pendidikan profesi guru PAI batch 2 dan 3 tahun 2025 di LPTK UIN Juraisiwo Metro Lampung. Program studi pendidikan agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 2501731316. Pada hari Senin 6 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 11 Desain Komunikasi Visual di SMK Negeri 1 Menggala dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, yaitu materi adab menggunakan media sosial. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Oke, untuk ketua kelas, silahkan disiapkan dulu. Kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran. Semua siap. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih berjumpa lagi pada minggu ini. Ya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat? Dea gimana kabarnya? Hah? Kurang baik. Kenapa Dea? Lagi nggak enak badan. Tapi tetap semangat ya. Tetap semangat. Mudah-mudahan segera diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya robbal alamin. Masuk semua nggak ini? Masuk. Tapi Ibu mau absen dulu ya. Boleh kan? Boleh lah. Sekalian udah lama kita nggak ketemu. Seminggu ya kita nggak ketemu. Iya, Ibu absen dulu ya, kelas 11 DKP. Oke. Agus Wahyudi. Alhamdulillah, Agus hadir. Andre. Rambutnya baru, Andre. Ya, tambah ganteng, Andre. Cynthia. Oh, udah di pojok situ, tukeran sama si Aulia. Oh, senangnya mojok-mojok ya. Zaini. Oh, kok nggak kelihatan sih Zaini? Nyumput-nyumput. Itu rambutnya besok dirapin dikit ya Zaini ya. Oke. Alhamdulillah hari ini masuk semua. Ada satu yang masih kurang enak badan, Dea. Kita doakan semoga Dea segera diberi kesehatan ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Kita tadarus terlebih dahulu ya anak-anak ya. Sebelum memulai pembelajaran kita, nah, silakan dibuka di bukunya di halaman 265 ya. Silakan dibuka bukunya di halaman 265. Silakan dibuka, kalau nggak di bukunya aja di halaman 271 ya. Kita tadarus terlebih dahulu Quran surah Al-Isra surah ke-17 ayat 30. Nah, untuk Parel silakan memulai tadarus kita pagi hari ini. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna wal basara wal fuada kullu karena anahu mas'ula.
Shadaqallahul azim. Coba Rahma dibaca artinya Rahma. Artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Al-Quran surat Al-Baqarah. Ya, surah ke-17 ayat 36. Alhamdulillah, mudah-mudahan hari ini kita diberi kelancaran ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu mau tanya dulu, masih ingat nggak sih dengan materi minggu lalu? Ya, Ibu mau tes dulu lah. Coba Parel, minggu kemarin kita belajar tentang apa Parel? Belajar tentang memelihara kehidupan manusia, Bu. Benar atau tidak? Salah, itu kalau nggak salah minggu yang lalu lagi ya. Ya kan? Coba Agus. Toleransi. Toleransi. Kayaknya udah lewat ya toleransi ya kan? Udah lewat banget itu. Yang minggu kemarin sebelum kita masuk pembelajaran minggu ini. Coba Cynthia, masih ingat nggak Cynthia? Oke, itu Parel dan Agus ya. Jadi ini masih ingat minggu kemarin ya? Masih ingat ya kan? Oh iya, mungkin minggu kemarin dia tidak mendengarkan penjelasan dari ibu, jadi dia lupa. Minggu kemarin kita membahas tentang cabang iman, yaitu memelihara kehormatan, ikhlas, malu, dan juga zuhud. Oke, kalau begitu ibu mau kasih pertanyaan sebelum kita masuk ke bab 10, yaitu adab menggunakan media sosial. Ibu kasih tes dulu deh untuk kalian di sini. Silakan lihat di layarnya, kelihatan ya. Pertanyaannya adalah media sosial apa saja yang kalian ikuti saat ini? Ya, pasti banyak banget. Bahkan ibu sendiri pun tidak ketinggalan dengan namanya media sosial. Karena itu memang sudah kebiasaan kita sehari-hari. Rama, ibu mau tanya Rama, media sosial apa yang Rama ikuti saat ini? Ada YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, dan TikTok. TikTok, oke. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Ada ini apa? TikTok. Ini TikTok. Ini ada Twitter. Sekarang udah ganti X. Ada Facebook, ada Instagram, WhatsApp, Telegram, dan lain-lain itu sekarang ini sudah banyak sekali, ya kan? Udah banyak sekali. Jadi, ya itu ada YouTube. YouTube itu juga media sosial. Udah itu WhatsApp, itu juga media sosial. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Kita ice breaking terlebih dahulu lah ya. Tepuk pagi, siang, dan sore. Kalau ibu bilang tepuk pagi, berarti dia tepuk 1 kali. Kalau ibu bilang tepuk siang, berarti tepuk 2 kali. Kalau ibu bilang tepuk sore, berarti 3 kali. 3 kali. Oke, sudah siap? Siap ya? Siap? Oke, kita mulai. Tepuk pagi. Tepuk siang. Oh, alhamdulillah. Berarti mimpinya itu sudah dibawa ke sekolah. Nggak ketinggalan, berarti sudah konsentrasi. Oke, kita lanjut lagi. Setelah tadi media apa saja yang kalian gunakan atau kalian ikuti, sekarang ibu mau tahu, nanti ibu kasih ini notes ya. Jadi kalian jawab, lalu kalian tempelkan di sini. Gak perlu banyak-banyak, cukup 1 aja. Jelaskan manfaat positif dan manfaat negatif dalam penggunaan media sosial. Gak usah secontekan dengan kawannya. Silahkan ditulis di note ini, nanti setelah selesai tempelkan di papan tulis. Nanti kita bahas bersama-sama ya. Belum selesai? Udah, Vanessa udah selesai? Ayo
ketua kelas. Kita bahas bersama-sama sembari menunggu ketua kelas. Ibu baca terlebih dahulu. Ya, itu boleh. Oke. Oke, di sini ada ke-15 ini yang ibu lihat. Kalau dampak positifnya itu adalah memudahkan kita untuk berkomunikasi. Manfaat positifnya, ya. Manfaat negatifnya di sini ada yang lebih banyak adalah kecanduan. Paham kecanduan? Dia bermain sosial media yang terlalu berlebihan. Itu juga tidak baik. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran, ya. Kita lanjut ke tujuan pembelajaran kita. Baiklah anak-anak, di bab 10 ini, adab menggunakan media sosial, itu kita mempunyai tujuan, nak. Pembelajaran kita ini mempunyai tujuan. Tujuan apa sih yang akan kita capai bersama-sama pada materi hari ini? Yaitu di sini ada kalian dapat atau siswa dapat menganalisis adab menggunakan media sosial di dalam Islam. Yang kedua, membuat postingan dan komentar di media sosial yang positif, ya kan? Yang ketiga, menjelaskan bahwa menggunakan media sosial dapat memberi keselamatan bagi individu dan juga masyarakat, bagi diri sendiri ya, individu itu ya. Yang keempat, membiasakan sikap menggunakan media sosial yang santun, saling menghormati, bertanggung jawab, semangat kebangsaan, dan cinta damai. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Baiklah, kalau begitu kita langsung ke materi kita, adab menggunakan media sosial. Bentar ya, kita membahas tentang adab bermedia sosial. Yang pertama adalah menganalisis adab menggunakan media sosial. Apa itu adab? Coba lihat di bukunya. Adab adalah kesopanan. Oke. Sopan. Santun. Terus? Oke, di sini ada pengertian tentang adab, ya. Pengertian tentang adab. Adab merupakan sebuah wujud kedisiplinan tubuh dan jiwa sehingga orang yang beradab mampu melakukan sesuatu dengan penuh ketaatan atau kesesuaian dengan aturan yang ada, sehingga akan terwujud keharmonisan dalam kehidupan. Hasil dari penerapan adab dalam segala aktivitas diharapkan dapat menjadikan seorang muslim yang mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengimplementasikannya dengan berlomba-lomba untuk melakukan amal soleh. Oke, itu adalah pengertian dari adab. Sekarang pengertian dari media sosial. Coba Eka, tolong dibacakan Eka pengertian media sosial Eka di situ. Oke. HBB diartikan sebagai alat sarana komunikasi seperti koran, majalah. Jadi itu ya, media sosial terdiri atas dua kata. Ada juga kan di dalam bukunya? Ada kan ya? Ya, ini materi singkatnya, biar kita nggak usah buka-buka terlalu ini amat. Media sosial terdiri atas dua kata, yaitu media dan sosial. Media dan sosial. Oke. Media itu adalah alat
Ya kan? Media itu adalah alat atau sarana komunikasi seperti koran. Kalau media, kalau di dalam sosial ya, ini ya. Ada koran, majalah, film, radio, televisi, poster, dan juga spanduk. Alat media, medianya ya, tahu ya. Media itu apa? Terus sosial. Sosial itu yang berhubungan dengan masyarakat atau orang banyak. Ya, orang banyak ini disebut dengan masyarakat. Itu yang berhubungan dengan orang banyak atau masyarakat. Oke? Mari kita lanjut lagi. Sekarang kita bahas tentang macam-macam media sosial. Ya, macam-macam media sosial. Ada di situ. Coba dibuka. Ada ya? Yang pertama ada bookmarking. Bookmarking memberikan sebuah kesempatan untuk membagikan link dan teks yang diminati. Hal demikian bertujuan agar setiap orang dapat menikmati yang kita sukai. Terus yang ketiga ada Flickr. Coba Zaini. Kenapa lo yo amat? Coba baca dulu. Flickr itu apa Zaini? Situs yang merupakan platform untuk berbagi gambar yang menyukai. Oke. Flickr adalah situs yang dimiliki oleh Yahoo yang mengkhususkan sebuah image atau foto, sharing foto dengan kontributor yang ahli pada setiap bidang fotografi di seluruh dunia. Kalau begitu, kita ice breaking dulu, tepuk-tepuk lagi ya, nggak apa-apa kan ya? Nah, biar Zaini lebih semangat lagi. Ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk siang, tepuk sore, tepuk pagi. Ah, bener dia ngantuk. Ya, dia ngantuk. Ayo, kalau nggak cuci dulu mukanya boleh. Cuci dulu muka. Hah? Enggak? Ya semangat dong ya. Kita hanya pembelajaran sebentar kan ya. Mari kita lanjut. Adab bermedia sosial menurut Islam ya. Yang pertama adalah hendaknya media sosial digunakan sebagai sarana untuk berbagi kebaikan seperti mengakses Al-Quran digital. Terus sarana membuat karya tulis. Ya, sekarang nggak usah capek-capek lagi kamu ngetik. Kalau zaman dulu kan pakai mesin tik. Sekarang sudah mudah, sudah gampang. Sarana mendapatkan hiburan. Terhibur nggak punya media sosial? Terhibur. Terus sarana mempertemukan orang dengan minat yang sama. Kalau suka menulis, seperti Tasya ini suka menulis, dia bisa mendapatkan teman yang memang suka menulis. Oke, kalau begitu kita langsung aja ke tugas kita ya. Langsung aja kita bahas. Ibu kasih kalian ini. Ibu kasih kalian tugas ya. Ibu bagi dulu kelompoknya, ya kan? Setelah itu nanti ibu kasih studi kasusnya, kalian silahkan pecahkan ya. Kelompok 1, orientasi masalahnya adalah mengenai penyebaran berita palsu atau hoax. Ya, kelompok 1. Kelompok 2, silakan ditulis ya, sekretarisnya kelompok 2, bisa langsung dipilih siapa ketuanya, sekretarisnya siapa. Aduh. Kelompok 2, orientasi masalahnya adalah postingan tidak pantas. Ya. Terus kelompok 3 adalah ujaran kebencian dan sara.
Ya, ujaran kebencian dan sara. Ya. Silakan kalian boleh cari di buku ataupun di internet. Silakan dicari. Ibu kasih waktu 5 menit. Setelah itu kita presentasikan. Ya. Nih, Ibu kasih lembar kerjanya. Nah, ditulis. Ini. Kelompok 3 ditulis di sini ya. Silakan dicari, nggak usah banyak-banyak, inti-intinya saja. Oke. Silakan dikerjakan. Ya, nama kelompoknya ditulis juga ya di situ. Ayo. Kelompok 1. Gunakan media sosialnya untuk mencari orientasi masalah yang sudah Ibu berikan. Udah ketua kelas, jadi sekretaris. Ini mana kelompok 2? Lagi di Udah ketemu? Udah? Oke. Sudah ya? Silakan maju. Kelompok 3 silakan maju. Ini tadi cowok-cowok, ini kombinasi, ini cewek-cewek sekarang. Oke, boleh silakan dimulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya Ibu. Ya. Di sini saya Maulia selaku moderator dari kelompok 3, yaitu ingin menyampaikan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang ujaran kebencian dan sara lain. Maksud orang perbedaan agama. Silakan ditanyakan sama teman-temannya. Apakah ada yang ingin bertanya? Tentang sara. Sara itu apa sih gitu? Sara. Oke, Aulia. Silakan Aulia. Ujaran kebencian atau sara itu apa, anakku? Ya. Jawabannya adalah ujaran Dengarkan. Menghasut atau menghina. Oke. Ada lagi yang Ibu tambah cukup? Ya, oke. Duduk aja dulu, nanti Ibu tambahkan sedikit dari pertanyaan-pertanyaan kalian untuk menguatkan. Oke, silakan ditutup. Ya. Baik, sekian dari kami. Apabila ada pertanyaan, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Ya. Oke, sara itu adalah suku. Ya, terima kasih Nak ya. Sara. A itu adalah agama. R itu adalah ras. A itu lagi adalah antar golongan. Ya, antar golongan. Jadi ujaran kebencian sara itu bisa dalam kebencian terhadap sukunya, sesama beda suku. Kadang-kadang kan suka terjadi seperti itu kan ya. Oke. Kalau begitu, Ibu ucapkan terima kasih untuk kelompok 1, 2, dan 3. Tapi sudah paham ya tentang tadi orientasi masalahnya, tentang berita palsu, tentang postingan tidak pantas, dan juga tentang ujaran kebencian atau sara. Ya,
Ibu ucapkan terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 sudah mau berpikir kritis dalam masalah ini ya. Oke, silakan kita bertepuk tangan dulu. Oke. Kalau begitu Ibu mau tayangkan sebuah video tentang adab bermedia sosial. Ya, Ibu tayangkan video ini dalam diri kita. Oke, sebentar ya. Kedengeran? Oke, itu tadi sebuah tayangan video tentang adab menggunakan media sosial ya. Jadi anak-anak, hari ini kita sudah belajar yang sangat panjang. Ibu harapkan kalian bisa memahami dan tahu sih apa itu adab bermedia sosial di dalam Islam. Iya. Jadi paham tidak adab bermedia sosial? Paham ya? Ibu rasa kalau sudah paham, insya Allah minggu depan kita akan Ibu mau kasih itu soal ya. Lupa ya, Ibu kasih soal kalau gitu untuk kalian. Silakan, masih ada waktu ya kita ya. Masih ada berapa menit lagi kita? Masih ada waktu 5 menit lagi lah ya. Ibu kasih waktu 3 menit. Silakan kalian kerjakan soal ini. Silakan buka buku kalian di halaman halaman 294. Kerjakan soal pilihan ganda dari nomor 1 sampai nomor 5 ya. Kerjakan dari nomor 1 sampai nomor 5. Itu silakan tulis soal dengan jawaban yang benar saja. Ibu kasih waktu 3 menit cukup untuk 5 soal ya. Silakan kerjakan. Tidak perlu ditulis soalnya, tulis saja jawaban. Tidak usah ditulis soalnya, kelamaan kayaknya kalau misalnya. Lama udah selesai. Ayo Gus, kumpulkan Gus. Orang soal gampang-gampang kok itu. Ayo. Easy. Easy kan? Oke, silakan dikumpulkan. Udah? Udah semua? Sudah semua? Nanti Ibu koreksi ya. Nanti kalau sudah selesai Ibu koreksi, Ibu bagikan dengan kalian ya. Mau kasih informasi pembelajaran kita di pertemuan minggu depan. Ya, pertemuan kita minggu depan itu kita akan membuat sebuah postingan. Ya, membuat sebuah postingan itu entah dalam bentuk foto atau video atau sesuai kelompok lah, nanti minggu depan Ibu bagikan dengan kalian. Kita bisa, ya terserah kelompok 1, nanti kelompoknya tetap ini ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalian bisa membuat postingan dalam bentuk foto boleh, terserah kelompok kalian, membuat video boleh, tapi itu kita kerjakan atau kita laksanakan di minggu depan. Kita paham yang materi yang minggu depan akan kita laksanakan? Kita akan membuat postingan video atau foto, nanti akan kita upload di media sosial kita, media sosial kalian. Itu nanti kita minta komenan dari teman-teman yang lain. Bagaimana dengan postingan atau video kalian? Oke, paham anak-anak? Paham ya? Sampai sini paham? Paham Agus? Paham. Baiklah. Kalau begitu, sebelum Ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan, Andre. Kita berdoa dulu. Semua siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Beri salam pada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak anak-anakku sekalian. Habis ini pelajaran siapa lagi? Pak Slamet ya? Oke, silakan ditunggu. Terima kasih anak-anak ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih ya.